Kami akan bahas 9 konsep ya pemasaran properti syariah. Manfaatnya buat Bapak Ibu akan mendapatkan rezeki yang barokah hanya dengan modal HP dan jempol tangan Bapak Ibu sekalian. Baik, kalau gitu saya ingin mengajukan pertanyaan dulu kepada Bapak Ibu. Satu, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang riba? Nanti jawabannya yang bisa jawab naik ke panggung akan ada hadiah lumayan. Bisa dipajang di dinding, jam dinding atau apa ya. Yang kedua, dalam hal apa sisi keharaman perbankan yang ada di Indonesia saat orang membeli properti secara kredit? Oke, tapi pertanyaannya nggak usah dijawab sekarang, mungkin di akhir, setelah akhir acara kita akan panggil yang bisa jawab. Oke, sebelum saya sampaikan edukasi tentang 9 konsep tentang properti syariah, saya akan ceritakan pengalaman saya saat masih menggunakan bank syariah. Pada waktu itu gitu, saya beli lahan di daerah Depok, tepatnya Jalan Bakti Abri, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos. Pada waktu itu kebetulan di lahannya bisa bayar bertahap sampai 6 bulan. Luas lahannya pada saat itu 1.500. Saya mulai bangun rumah contoh 1. Saya masih pakai bank ya. Rumah contoh 1, saya bikin fasumnya, jalannya paving block, saya bikin gapuranya. Satu persatu ada agen marketing bawa konsumen. Lihat lokasi di tempat kami, ternyata nggak jadi, nggak tahu apa-apa. Besok datang lagi, sering datang konsumen ke lokasi perumahan kami yang ada di Depok. Berapa puluh kali datang tidak pernah ada yang transaksi jual beli. Entah mengapa saya nggak tahu. Padahal lokasinya dilalui angkot pinggir jalan. Bisa jalan truk juga bisa masuk karena jalan besar ya, jalan utama. Angkot lewat segala macam. Dan bahkan lebar lokasi lahan di dalamnya untuk mobil 5 meter. Itu totalnya rumahnya ada 14 ya, ruko 4. Qadarullah, saya melakukan rukun Islam yang kelima, bukan riya ya, saya cerita pengalaman saya aja, nggak apa-apa Bu ya, ya. Jadi saya melakukan rukun Islam yang kelima, saya berangkat dan ketemu kawan saya di satu maktab, nama orang Aceh namanya Tengku Syaiful. Pulang dari haji, Tengku Syaiful menyarankan itu Pak Anton ada seminar properti syariah. Akhirnya saya ikut seminar tersebut. Sampai saya ikut kelasnya. Jadi bukan hanya seminar 1 kali, tapi kelasnya sampai 3 bulan. 1 bulan itu 4 kali, seminggu sekali. Setiap isi acara dari jam 9 malam sampai jam 1 pagi, jam 12 malam kadang-kadang. Setelah dapat ilmunya, ternyata menurut mentor saya Ustadz Rosid Aziz, kalau kita bawa konsumen ke bank konvensional, sama saja kita mencuburkan orang itu ke neraka, sama saja kita mengantar orang ke tempat pelacuran. Wah, saya pikir wah kenapa begitu? Karena saya sudah dapat ilmunya. Udah akhirnya saya putuskan klaster saya yang di Depok itu tidak lagi saya lakukan untuk ke BNI, ke bank lah, saya nggak sebutkan namanya. Padahal banknya bank syariah. Tapi karena kita sudah mendalami selama 3 bulan, 12 kali pertemuan, akhirnya saya putuskan saya tidak usah pakai bank. Cuman saya berpikir gini, wah kalau nggak pakai bank, cicilan 10 tahun kalau nunggak bagaimana ya? Bisa-bisa macet dan lain-lainnya. Pikiran saya hanya materi gitu kan, khawatir saja. Tapi udahlah, bismillah. Saya mulai apa? Bismillah. Singkat cerita, udah skemanya syariah langsung ke developer cicilannya, tidak lagi melalui bank. Sebelumnya saya udah pernah melakukan transaksi ke bank di perumahan saya di daerah Pemuda Jagakarsa. Sudah laku semua habis, dari uang itu saya beli lahan di Depok yang akhirnya tidak laku terjual. Singkat cerita setelah saya masuk di cara properti syariah, mulai ada agen properti malam-malam memperkenalkan diri, utusan dari developer properti syariah yang ada di
Estubun Bogor, pusatnya di Bogor ya. Namanya Mbak Ji. Dia resign dari Bank Syariah Mandiri, perempuan namanya Mbak Ji atau Mbak Ajijah. Memperkenalkan diri bahwa dia ingin bantu jual perumahan saya. Ya, saya persilakan. Besok dia bawa pagi-pagi jam 9 datang ke rumah contoh yang sudah saya bangun dan saya tinggali karena sambil nunggu sambil ngejual gitu kan. Datang sama anaknya umur 2 tahun, umur 4 tahun. Suaminya kerja di Surabaya. Yang pertama dikenalin adalah teman-teman dia, SMP, SMA, teman kerja. Mulai dikenalkan teman SMP-nya datang ke tempat lokasi perumahan. Jualnya susah sekali awalnya. Temennya namanya, saya ingat sekali namanya Pak Tito, itu teman sekolah dia. Dia punya uang 200 juta, rumah yang saya jual pada waktu itu 400 juta. Sisa 200 juta cicil ke kita selama 10 tahun. Dia nggak mau ngasih uang karena lahannya masih tanah kosong, masih ada pohon pisang, bahkan suratnya masih giring. Singkat cerita ada temannya Mbak Ji yang teman kuliah. Teman kuliahnya namanya Pak Saru. Dia yang mutusin. Dia bayar 6 kali bertahap. Begitu ada yang beli, Pak Saru, Pak Tito langsung tergerak beli juga. Nah mulailah pecah telur. Mbak Ji pertama kali pecah telur. Singkat cerita, dia jual sampai 5 unit di klaster Depok. Dia iseng atau bercanda atau serius. Pak Anton, kasih dong saya bonus. Saya ngomong aja. Saya mungkin nggak mungkin sampai ke situ lah gitu kan, bisa jual. Saya bilang kalau kamu bisa jual 10 unit, saya kasih 1 tiket umroh. Saya bilang gitu. Rupanya jawaban saya diaminkan malaikat kali. Bahkan dia bisa jual 11 unit. Akhirnya saya penuhi janji saya kepada dia, saya kasih tiket umroh. Suaminya yang ada di Surabaya kerja pulang. Dia melihat mungkin penghasilan istrinya lebih gede. Suaminya gaji sebulan paling berapa juta? 7 juta sebulan. Dia sekali jualan bisa 5 juta, bisa 10 juta. Tergantung dari jualnya, cash atau kredit. Kalau cash itu lebih mahal. Itu ibu-ibu. Jadi dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore dengan ilmunya dia udah punya ilmu karena di Bank Syariah Mandiri. Itu anaknya 2 tahun sampai 4 tahun nunggu itu. Ada Pak Anton, saya nunggu di sini boleh nggak? Saya berangkatkan kerja. Boleh silakan. Sampai sore Pak ya. Udah akhirnya dari pagi katanya ada tamu 3 orang. Nah singkat cerita akhirnya suaminya pulang. Pulang ke Depok, rumahnya di Depok, bantuin istrinya untuk jualan. Udah nggak kerja lagi akhirnya untuk jualan perumahan syariah. Akhirnya dia berangkat umroh berdua, tapi saya nggak ngongkosin suaminya, yang saya ngongkosin kan hanya istrinya Mbak Ji. Nah itu kisah pengalaman saya kenapa saya masuk ke properti syariah. Mungkin kalau saya pada waktu itu berpikir firman Allah, jangan kau anggap sesuatu itu baik, padahal dia buruk di mata Allah. Jangan kau anggap sesuatu itu buruk, padahal dia baik di mata Allah. Allah Maha tahu, kita tidak tahu apa-apa. Mungkin pada waktu saya menganggap, buruk banget nih rezeki saya 2 tahun dikunci nggak laku. Itu perumahan. Ternyata Allah baik. Saya nggak dikasih sama Allah makan harta haram riba melalui bank. Itu pengalaman saya. Oke? Sekarang mungkin saya akan bahas perumahan saya yang alhamdulillah benar-benar murni syariah. Jadi Pondok Raja Syariah ini merupakan developer yang bergerak di bidang properti syariah yang sudah terdaftar dalam naungan Asosiasi Developer Properti Syariah. Sesuai dengan namanya, Pondok Raja Syariah mengusung konsep syariah. Nah, developer properti syariah ini, DPS ini kantornya di Bogor di KS Tubun. Ustadz Ros Ajis Umar berkata, jangan seseorang berdagang di pasar kaki sampai dia paham betul mengenai